أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند عروض الحادث العالمين يا رب المصطفى واغفر لنا رمضان وأن يرضي ورسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسمه الداخلين يا رب بالمصطفى واغفر لنا يا واسع الكرم فإن لم يجدك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا رب بالمصطفى زدنا واغفر لنا رمضان يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوصل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين. ونخص خاصة إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني، أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومه وببركة أسراره ويعلي درجاته في الجنة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ثم إلى أرواح المؤسس بهذا المصلى من وقف بهذا المصلى المرحوم حج عبد المطلب بن حج سيهل والمرحومة حجة رغية بنت حج بسري، أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah, bapak-bapak, hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baitun min buyutillah, dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan, yang sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Kifayatul Akhyar. Kita akan melanjutkan bacaan kita yaitu pada halaman 12. Halaman 12 masih pembahasan tentang air yang bercampur dengan najis. Bagaimana hukum air tersebut ketika bercampur dengan najis. Nah, ketika air itu jumlahnya banyak seperti apa, dan ketika air itu jumlahnya sedikit seperti apa hukumnya. Nah, itu sudah kita pelajari di beberapa bulan yang lalu. Nah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pada halaman 12. Di sini ada cabang dari permasalahan yaitu far'un. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Far'un fi ziyadatir rawdah idza waqa'a fil ma'i najasah wa syakka hal huwa kullatani am la, falladhi jazama bihi al-Mawardi wa ghairi annahu najasun litahaqquqin najasah walil imam fihi ihtimalun wal mukhtar bal as-sawab al-jazam bi taharatihi li'anna al-asla taharatun wa la yalzimu minan najasati at-tanajjus wallahu a'lam. Ada cabang permasalahan di sini disebutkan oleh pengarang kitab yaitu fi ziyadatir rawdah, dalam kitab Ar-Rawdah yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Di sini dikatakan idza waqa'a fil ma'i najasah. Apabila ada najis jatuh ke dalam air. Jadi kita punya air di rumah itu, baik di ember ataupun di bak ataupun di kolam. Ada air tapi apa? Waqa'an najasah. Kejatuhan najis. Tuh. Wa syakka, akan tetapi orang ragu.
ketika tuh air ada kejatuhan najis, tapi dia ragu. Hal huwa qullatani amla. Nah, yang menjadikan dia ragu, ya, air ini mencapai 2 kullah atau tidak. Ya, ini bisa jadi dia orang bukan di rumahnya. Ya, kalau di rumahnya dia tahu kan ukurannya. Ya, ada air sebak, ya, yang disimpan di rumahnya itu, atau seember atau sekolam, ya. Nanti mungkin dalam perjalanan dia kagak tahu, dia mampir, dia mau wudu, ya, dilihat tuh air tapi ada apa? Kejatuhan najis, ya. Nah, yang dia ragu di sini nih, apakah air ini ada 2 kullah atau tidak? Ya, karena kan kalau sudah mencapai 2 kullah, ya, itu kejatuhan najis dan tidak merubah 3 sifat yang ada, ya, baik rasa, bau dan warna, itu tidak akan merubah apa? Kehukuman air tersebut atau berubah jadi air yang mutanajis atau air yang, ya, terkena najis. Lain halnya air itu jumlahnya sedikit, ya, itu sudah pasti, ya. Tuh, ini ragu makanya nih orang ini, ya. Falladzi jazama bihi al-Mawardi, ya. Nah, di sini Imam Al-Mawardi mengatakan wa ghairihi, dan yang lainnya, annahu najasun. Ya. Ada air yang kejatuhan najis. Meskipun tuh orangnya ragu, ya, meskipun nih orangnya ragu, nih air mencapai 2 kullah atau tidak, kata Imam Mawardi, tetap nih air apa? Dihukumkan air najis atau air mutanajis, air yang sudah terkena najis, ya. Ya, meskipun ada satu kaidah fikih, ya, yang mengatakan al yakin la yuzalu bisyak, ya, sesuatu yang diyakini tidak akan bisa hilang dengan adanya keraguan, ya. Nah, dia ragu, ya, coba diyakin dari awal, ini air suci udah, kenapa jumlahnya banyak, ya, tapi di sini dia syak, dia ragu, makanya apa? Imam Mawardi bilang air ini tetap dihukumkan air mutanajis atau air yang sudah terkena najis, ya. Kayaknya kita ngapa-ngapain jangan pakai ragu-ragu, ya. Mau nyebrang jalanan aja ragu, kita habis tabrak beca, ya Kong. Mau nyebrang ragu-ragu, mau nyebrang kagak, ya. Begitu mobil pincung dia nyebrang, habis itu bro. Ya, jangan ragu. Pak bapak pengen kawin lagi jangan ragu-ragu, Pak. Pak Lurah. Ya. Tuh. Jangan ragu-ragu mau ngapa-ngapain. Yakin. Ya. Kenapa? Karena yang bikin kita ragu itu siapa sih? Setan, bengal setan emang nih. Ya. Bengal memang setannya. Ya, dibikin kita jadi ragu-ragu. Ya, tuh. Menurut Imam Mawardi katanya apa? Air itu tetap najis. Kenapa Imam Mawardi mengatakan demikian? Litahaqquqin najasah. Ya, karena jelas kelihatan adanya najis. Kata Imam Mawardi, makanya dia bilang orang ada najis di situ jatuh. Ya, tuh makanya najis lah. Lo ragu, ya udah dihukumkan sebagai air yang najis. Ya, tuh. Dapat yang pertama. Walil imam fihi ihtimalun, ya. Menurut imam di sini yang dimaksud imam adalah Imam Al-Haramain. Ya, kata beliau itu fihi ihtimalun. Ini ada dua kemungkinan. Ya, ada apa? Dua kemungkinan. Apa itu? Wal mukhtar, ya, yang dipilih oleh Imam Al-Haramain balis shawab, ya. Bahkan pendapat yang benar adalah al-jazmu bi taharatihi. Air itu tetap hukumnya suci. Kata Imam Haramain. Ya. Ini orang imam beda pendapat, Ustaz gimana sih? Ya kita nanya kan ya. Ya, apakah dia marah-marah atau beda pendapat? Agak.
Ya, mereka juga masing-masing punya apa? Punya argumen, punya dalil, punya alasan. Ya, emang kita kalau ribut nggak punya alasan. Ya, lu kenapa nggak setuju? Udah pokoknya gua gak setuju aja. Ya, harusnya kan ada alasan. Ya, kenapa nggak setuju? Dilihat ya, tuh apa namanya itu positif negatifnya kan begitu. Ya, tuh apapun kalau kita ada perbedaan pendapat di mana saja, ya itu ya jangan dijadikan sebagai pembuka kita untuk saling bermusuhan. Ya, karena kan yang dipermasalahkan di sini di kalangan ulama adalah masalah-masalah yang buruk. Ya, apa tuh masalah yang buruk? Masalah-masalah yang merupakan cabang, bukan yang pokok. Ya, kalau yang pokok udah jelas, nggak ada namanya ulama sepinter apapun dia akan berselisih berbeda pendapat. Contohnya nggak ada tuh di antara imam mazhab yang 4 mereka beda pendapat tentang hukum sholat. Ada kali Imam Hanafi bilang sholat tuh nggak wajib, ada? Ada nggak? Nggak ada. Ya. Atau kali Imam Daud Az-Zahiri pengikut Imam Syafi'i yang agak sedikit sembrono. Ya, kali dibilang udah sholat zuhur boleh 1 rakaat aja, ada? Ada. Ya, itu sudah menjadi hukum-hukum yang apa? Qot'i. Ya, qot'i itu berarti hukum yang pokok yang sudah memiliki dalil ataupun argumen, tidak bisa menjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama fikih. Tuh. Ya. Ini masalah air yang kejatuhan najis aja mereka beda pendapat, ya. Tuh. Tadi Imam Mawardi bilang hukumnya najis, tapi Imam Haramain bilang apa? Tidak najis, ya. Nah, kalau tadi Imam Mawardi alasannya kenapa dia bilang najis? Karena jelas-jelas di situ ada najis. Ya. Nah, Imam Haramain juga punya pendapat. Ya, tuh. Kata Imam Haramain li annal asla taharata. Ya, karena sesungguhnya aslinya nih air hukumnya suci. Ya. Kalau memang asalnya ini air adalah air yang mustakmal atau air mutanajis, ya kita bisa langsung hukumin. Ya, ini air adalah air mutanajis. Tapi dasarnya nih, awalnya ini air adalah hukumnya apa? Suci, kata Imam Haramain. Ya, kenapa? Wala yalzimu minan najasati at-tanajjus. Tuh. Enggak mesti, kata Imam Haramain, ya, sesuatu yang terkena najis akan dihukumkan najis, kan begitu. Ya, kayak contohnya aja dah tuh kan, kata Nabi kan saat kita nuang kopi, kita nuang teh, ya, tuh teh kejatuhan lalat, kata Nabi kan jangan dibuang tuh airnya. Tuh kopi, tuh teh jangan diapain? Dibuang, ya. Kan Nabi bilang idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum, apabila ada seekor lalat jatuh ke dalam suatu bejana salah seorang di antara kamu, kata Nabi, ya, fala tagmisbu, maaf, jangan dibuang, ya. Tapi apa? Fal yagmisbu, tapi harus diapain? Dicelupin lagi itu lalat. Ya. Tuh, kenapa? Fa inna fi ahadi janaihi, ya, daun wa fil akhari dawaun. Tuh. Ya. Itu yang namanya lalat punya 2 sayap. Sayapnya satu bawa penyakit, sayap yang kedua apa? Menawar penyakit. Oh, jadi obat. Ya. Kira-kira Bapak mau enggak minum kopi yang udah kecebur lalat hijau? Lalatnya hijau, gue celupin lagi dah nih. Hijau dah. Hah? Wakset ya. Nggak ada lagi bini marah-marah mulu. Ya. Tuh. Kan jangan, ya. Tuh. Bang, sesungguhnya Pak, yang namanya hukum Islam itu memberikan apa? Ya, kemudahan, ya. Kan dalam kaidah juga dikatakan al-Islam wal hal. Agama Islam itu adalah agama yang memberikan solusi. Ya, tidak ada dalam Islam itu yang memberatkan. Apa saja sebenarnya dalam Islam itu hukumnya
gampang. Tapi karena lantaran ya keterbatasan wawasan kita dalam ilmu agama, sehingga apa? Sehingga hal-hal yang semestinya gampang, yang semestinya mudah, jadi dibikin apa? Dibikin susah. Ya, tuh. Orang sholat subuh nggak pakai kunut, nggak sah tuh sholatnya. Nah, subuh nggak pakai kunut katanya. Ya, tuh. Kunut itu kan apa? Furu cabang, ya, dan sunnah juga hukumnya. Ya, tuh. Nah, emang subuh doang boleh pakai kunut, sholat lain boleh nggak pakai kunut? Boleh. Ya, Nabi aja baca doa kunut ketika ada kondisi keadaan umat Islam lagi genting, baca kunut tiap sholat tuh. Ya, kayak kita juga nih doain saudara-saudara kita tuh yang sedang diapain? Ya, dibantai oleh Zionis Israel itu. Kita baca doa kunut boleh gak? Boleh. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Palestin. Ya Allah, berikanlah bantuan, pertolongan saudara-saudara kami yang lemah yang ada di Palestina. Itu. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin wa fil Iraq wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Boleh gak? Boleh. Ya, bukan hanya subuh. Ya. Mau panjang boleh gak doa kunutnya? Boleh. Sholat sendirian sunnah kalau mau panjang-panjang. Orang pada kabur, kunut sholat subuh hampir 20 menit. Habis waktunya ya kan? Nah, itu perbedaan itu ada saja terjadi ya. Makanya kita kan dalam Islam ini nggak boleh ada yang namanya fanatik mazhab, jangan. Ya, fanatik terhadap suatu mazhab dalam ajaran kita tidak dibenarkan. Ya, jangan mentang-mentang kita ala mazhab Imam Syafi'i, kita nyalahin mazhab orang lain, jangan. Ya, nggak benar itu. Ya, yang namanya kita boleh berfanatik hanya dua, kepada Allah dan kepada Rasulullah. Ya, sama guru jangan fanatik. Ya, orang kalau biasanya fanatik itu, ya dia salah bisa jadi dibenerin. Ya, dia salah nih jadi bener. Boleh gak orang salah bener? Dianggap bener. Kalau orang salah dibenerin bener ya. Tapi kalau orang salah ya dianggap bener, itu yang nggak boleh. Ya, orang salah nih dibenerin boleh gak? Boleh, disalah kita benerin. Harus itu. Tapi kalau orang udah jelas-jelas salah tapi dianggap bener, nih ini yang nggak boleh. Ya, itu namanya membalik ya antara yang hak dengan yang batil. Baik. Nah, wallahu a'lam. Selesai sudah. Ya, tentang ya kecampur air dengan najis tuh. Nah, sekarang ya tentang ketentuan dua kulah itu seperti apa sih ukurannya? Ya. Wal kullatani khamsumi'ati ratlin bil iraqi takriban fil asah. Ya. Wal kullatani ya, ukuran dua kulah itu ya beratnya itu sekitar berapa? 500 rital. Ya, kalau kita bilang pon. Ya, pon itu bukan pon mata uang pon sterling, bukan. Ya, atau mata uang Mesir jenis itu kan pound, bukan. Ya. Nah, ini kan masalah ya, istilah kulah ini kan ya itu ada di zaman Nabi dan sahabat saja. Ya, tuh. Ukuran masalah dua kulah. Ya. Nah, setelah para tabi'in dan para ulama yang kesini itu ya 4 tahun setelah itu tuh istilah kulah hilang, tapi diganti apa? Rital ya atau rotal. Ya, itu baik itu di Mesir ataupun di Irak. Ya, makanya nanti jangan heran ya ukuran dua kulah itu setiap negara beda-beda. Ya, jangan diapain? Dijadiin satu patokan. Kita punya ukuran air dua kulah itu ya berjumlah berapa? 270 liter contohnya. Ya, nah bisa jadi di negara lain karena pakai hitungan menurut mereka yang beda, bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Ya kan? Nanti ada penjelasannya nih kita akan pelajari. Ya, tuh.
Nah, hitungan di sini kalau menurut ya hitungan Irak atau Baghdad itu dua kula itu beratnya sebanyak 500 liter ya. Ya, takriban fil asah kira-kira makanya dikatakan kira-kira menurut pendapat yang sahih. Ya, itu. Mana dalilnya? Lima ruwiya an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala ya berdasarkan hadis ya yang diriwayatkan sanadnya dari Abdullah bin Umar ya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda idza balagal ma'a kullataini biqilali hajar la yunajjisuhu syai'un. Kata Nabi. Ya. Kata Nabi idza balagal ma'a kullatani apabila ya banyaknya air itu mencapai dua kullah ya dua kullah bikilali hajar ya berdasarkan hitungan apa itu ya kilal hajar itu yang ketentuan suatu negara itu ya hitungannya itu. Nah kalau air sudah mencapai dua kullah kata Nabi la yunajjis syai' ya tidak akan bisa terkontaminasi dengan yang namanya najis. Tuh. Ya, ini ada hadisnya. Ya, kecuali kalau kurang dari dua kullah ya atau kecuali kalau berubah warna, rasa dan baunya. Ya, kalau air segini nih. Ya, ini air sebotol nih berapa mili nih? Ini berapa sini? 100 ada tulisannya 300 350 ya gas 30 mili nih ya 330 mili 330 mili kalau dari 270 baru seberapa nih kalau kita pengen hitung dijadikan dua kullah ya tuh 1 liter berapa mili halo 1000 mili ya 1 liter itu 1000 mili itu ya nah, kalau 1 liter 1000 mili nah kalau 2 kullah kan 270 ini baru 330 mili masih banyak banget kurangnya ya dikaliin 3 masih banyak kurangnya ya tapi apakah air kayak gini nggak boleh segini jumlahnya ini nggak boleh pakai wudhu boleh asal tahu ilmunya kan begitu ya Kong iya asal tahu ilmunya kalau nggak tahu ilmunya nggak bakal ya air sedikit tuh air aqua sedikit dipakai buat wudhu jangan ya nggak nyampe 2 kullah ya nggak boleh kemarin gua habis belajar Bukhari harus 2 kullah katanya la ilaha illallah kayak nyebutin nama gurunya lagi tidak salah ya jangan ya sampai itu baik ya Qala Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu ya Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau berkomentar Qala Ibnu Jurayj ya berkata Ibnu Jurayj ini Ibnu Jurayj siapanya Imam Syafi'i ini kira-kira gurunya bang ya gurunya Imam Syafi'i Imam Syafi'i gurunya banyak ya Ibnu Jurayj kemudian juga Imam Waqi' ya yang makamnya itu berdekatan dengan beliau yang ada di Mesir itu ya insyaallah nanti tanggal 6 saya akan ke Mesir ya tuh ada di Mesir itu makam Imam Syafi'i dan gurunya yang bernama Imam Waqi ya tuh. Nah Ibnu Jurayj itu ya beliau berkomentar ra'aitu kilala hajar ya tuh aku paham kata beliau ya tentang hitungan ya kullah dalam hajar itu wal killa tasa'u kirbataini au kirbataini wa syai'an ya hitungan satu kullah itu ya jumlahnya sebanyak kirbataini ya itu sebanyak apa kirbataini 2 kantong yang terbuat dari kulit
Kirbah itu artinya kantong atau tempat yang terbuat dari apa ya? Kulit. Ya, tuh. Jadi satu kullah itu baru ya bisa dihitung itu jumlah airnya ada berapa? 2 kantong yang terbuat dari kulit. Berarti 270 dibagi 2 berapa ya? Assalamualaikum. Hah? Terus 35 ya. Matematikanya pada merah semua ini. Jebot semua jebot pada ya. Tuh. 135 tuh. Itu baru 2 kantong yang terbuat dari apa? Kulit, kata Imam siapa? Ya, Jurayj, gurunya Imam Syafi'i. Au kirbataini wa syai'an, atau 2 kantong kulit lebih dikit dah. Kata Imam Jurayj. Ya, nih. Akan tetapi di sini fahta Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Pak Imam Syafi'i ini adalah salah seorang imam mazhab yang memiliki kehati-hatian yang sangat luar biasa. Ya, beliau ini salah seorang imam yang enggak sembrono, ya. Tuh, beliau hati-hati banget tuh, ya, untuk menjadikan itu suatu apa? Fatwa ataupun hukum. Kenapa? Karena dia tahu nanti kalau aku salah akan diikuti oleh orang banyak. Siapa yang nanggung dosanya kalau bukan saya, kata Imam Syafi'i. Ya, tuh. Makanya Imam Syafi'i selalu beliau mengatakan in sahha hadzal hadis fa huwa madhhabi, kata beliau. Ya, jadi Imam Syafi'i itu di dalam mengambil argumen atau dalil dalam menentukan suatu hukum, beliau mengambil hadis tidak mengambil hadis kecuali hadis yang apa? Sahih. Ya, hadis banyak, ada hadis dhaif. Ya kan? Ada hadis apa lagi? Ahad. Ya. Tuh. Kalau kalau hadis maudhu jangan, ya, karena hadis palsu, ya, hadis maudhu jangan diikutin, jangan, ya, nggak boleh, karena hadis itu palsu, ya. Sekarang banyak tuh keluar hadis palsu, bukan hadis palsunya, nabinya aja palsu sekarang banyak. Aku nabi, ya, yang edan lagi sekarang orang Indonesia emang paling gampang biar terkenal tuh. Bapak-bapak mau masuk surga enggak? Pak, masuk surga enggak? Bayar 50 juta. Nah, iya, surga ya, kalau mau masuk surga bayar ke saya 50 juta katanya. Perempuan lagi yang ngomong tuh kurang aja. Ustazah, kalau orang bilang ustazah katanya. Bukan ustazah tapi ustazah. Ya. Saya menjual surga berapa? 50 juta katanya. Enak banget Pak surga dijual. Ya, tuh. Dapat pendapat itu, ya. Nah, kalau hadis yang sahih kata Imam Syafi'i ikutin dariku, ya. Tapi kalau enggak jangan diikutin, masih banyak ulama yang lebih benar mazhabnya. Pak, begitu tawaduknya beliau, padahal beliau adalah seorang ahli fikih dan usul fikih, ya, ahli agama lah, ya. Tuh. Nah, apakah hati-hatian yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, ya? Karena tadi gurunya bilang, ya, itu mengenai, ya, kullah atau satu kullah itu jumlahnya sebanyak kirbataini, 2 kantong atau 2 kantong lebih. Tapi Imam Syafi'i mengatakan wajah ala syai' nisban. Ya. Kata Imam Syafi'i, kata atau kalimat syai'an ini, ya, disimpulkan oleh Imam Syafi'i menjadi setengah. Ya. Jadi kalau syai'an itu kan kurang jelas apa sih? Ya, itu kan kata umum. Ya. Mau seberapa? Setengah, seperempat, ya, sepertiga atau seperempat, biar jelas. Maaf, bukan Imam Syafi'i, ya, mau sok pinter dari gurunya, bukan. Ya, karena Imam Syafi'i hati-hati nanti nih kayak kita nih orang pancoran kan otak kita bebel-bebel. Ya, kalau kita nggak dikasih tahu, ya, syai'an itu pokoknya syai'an seuprit juga dibilang syai'an. Ya, makanya Imam Syafi'i menyimpulkan
kata Imam Syafi'i, kata atau kalimat syai'an yang ada yang dikatakan oleh Imam Jurayj tadi, itu kata Imam Syafi'i maksudnya adalah setengah, berarti satu kullah itu 2 kantong setengah. Oh, ya. Pak, makan roti. Pak, ini contoh, jadi makan dulu, ntar dulu. Saya lagi belajar, jangan makan ya. Ya, makan roti ya. Sekedarnya aja. Ya kan? Sekedarnya berapa yang gua makan roti sekedarnya? Ya kan? Ustaz Muhammad Amin bilang makan terus separuh roti, nggak apa-apa dah. Ya, terus sambil dengerin Bu Hori ngomong, lo makan aja biarin. Ya. Boleh gak? Boleh. Biar jelas siapa yang larang. Ya, kalau saya nggak bisa ngajar sambil makan, tapi kalau bapak-bapak bisa. Ya, duduk sambil makan sambil minum. Ya, saya ngomong sambil makan. Nggak jelas omongan saya. Kong. Iya aja dan ya, tuh. Jadi ya sedemikian ketegasan Imam Syafi'i, kehati-hatiannya itu. Ya, itu dia katakan ya setengah itu adalah apa? Ya, sebagian itu adalah hitungannya setengah. Wal kirbatu la tazidu fil ghalib ala mi'ati ratlin. Ya, satu kirbah itu enggak akan lebih dari berapa? 100 ritel. Tadi kan 2 kullah itu kan 500 ritel. Ya. Nah, ini satu tas itu berarti 100 ritel. Tadi kan ada 2 tas setengah atau air atau 2 kantong setengah. Berarti itu air baru berapa liter, berapa ritel? 250. Berarti kalau 2 kullah jadi berapa kantong? Halo? 5 Pak, ya Allah bingung amat. 5 dibagi 2,5 kurangnya berapa? Ya 2,5. Oh, benar, matematikanya jebot berarti. Ya. Tuh, berarti 2 kullah itu hitungannya berapa? 5 kantong. Ya. Tuh, atau berapa? 270 liter kalau hitungan ya para ulama yang ada di zaman sekarang. Tuh, ya, kira-kira kita kuat gak bawa air 270 liter kita panggul, kuat gak? Bininya kuat dibopong, ada kagak kuat. Ya, tuh, ya. Kayak lumayan Pak, tuh 500 liter, ya. Wanhina izin, ya, fajumlatu zalika khamsa qarbin, khamsa kirbin. Tuh. Nah, oleh karenanya tuh ya, hitungan 2 kullah itu menjadi berapa ya? 5 kantong atau 5 ember ya kalau kita bilang biasa. Tapi kalau kirab ini adalah kantong yang terbuat dari apa tadi? Kulit. Ya, kulit binatang. Ya, binatangnya apa? Bukan kulit ayam. Kulit burung lagi bukan. Ya, kulit sapi atau kulit apa kayak lagi, kulit onta atau kulit kambing, boleh gak? Boleh. Tuh. Wahia khamsumi'ah ratlin bil iraq. Ya, yaitu berapa? Ke atas tadi 500 ritel menurut pendapat ya Irak tuh. Ya, tuh. Wa hal zalika ala sabilit taqrib au at-tahdid. Ya, apakah hitungan tadi itu ya dilihat dari at-taqrib ya perkira-kiraan au tahdid atau sesuatu yang pasti. Wallahu a'lam. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang karena keterbatasan waktu yang ada. Ya, meskipun dikit kita pelajari, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.
Silakan kalau ada yang mau ditanya.